dia cerdik gitu ya, sudah dikerjakan, itu kan 70%-nya sudah saya kasih. Sudah dikerjakan dan betul semuanya, itu 70 sudah di tangan gitu ya. Nggak usah mikir apa-apa gitu ya. Jamnya kan dikasih berapa menit waktu kemarin? 120 kan. 120 menit ya? Kebayang 120 menit kapan aja gitu ya. Jadi begitu tank UTS langsung aja ya kirim gitu ya. Kalau misalnya satu dia lagi sibuk kerja gitu. Saya lagi sibuk kerja tapi disiapkan gitu ya. Yang kemarin sudah dikerjakan siapkan tinggal upload aja gitu ya. Karena soalnya sama gitu ya. Mohon maaf Pak, saya pergi dulu ke kamar mandi gitu ya. Ke kamar kecil gitu ya. Langsung send aja gitu ya. Disiapkan dulu ya filenya. Nah, itu sudah mempermudah gitu sebetulnya. Karena banyak alasan, Pak, saya sibuk, Pak. Kerjaan saya bahkan saya tidak diperbolehkan bawa HP. Nah, itu masih sulit gitu ya. Kalau sudah tidak diperkenalkan membawa HP di lingkungan pekerjaannya, ya itu memang agak sulit, nggak bisa dihindari gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya mati lampu 120 menit, masa sih mati terus gitu ya? Misalkan seperti itu, ya. Atau bisa aja apa eh, banyak cara ya. Kalau misalnya mati, ya kita siapkan power bank gitu ya. Karena memang pada saat upload itu nggak nyampe 5 menit kan pada saat upload. Itu kalau mendesak gitu. Tapi kalau untuk mencari nilai yang lebih gitu ya, nah dikerjakan sisanya gitu ya. Sisanya dikerjakan gitu. 30%-nya dikerjakan. Seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat sudah mulai mereda ya. Biasanya dari 10 orang itu pasti aja yang tidak bisa ikut itu ada 5 orang gitu ya. Berarti hampir setengahnya gitu ya. Nah sekarang sudah mereda gitu ya. Jadi susulan-susulan nggak terlalu banyak gitu ya. Dulu sangat banyak sekali gitu. Hampir 3/4-nya. Ya. 3/4-nya yang ikut apa susulan. Seperempat, sorry, seperempat yang ikut susulan gitu. Nah, terlalu banyak gitu ya. Dan jadi masalah gitu ya. Banyak mahasiswa yang ngomong ke saya, Pak, saya ditolak. Pak, saya telat. Pak, saya tidak tahu harus daftar. Nah, saya bingung gitu ya. Ini mahasiswa kenapa tidak tahu gitu ya jadwal apa UAS susulan atau UTS susulan gitu. Nah, padahal setelah mau UTS ya, mau UTS atau UAS, itu sesudahnya langsung aja daftar gitu. Daftar gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat beruntung ya mahasiswa yang tidak ikut UAS atau UTS gitu ya. Next gitu ya, UTS apa UAS. Nah, itu bisa di ACC, sangat beruntung. Kalau tidak di ACC, nah itu yang sangat sulit itu bagi saya. Kenapa? Dulu waktu sebelum dua angkatan ini, saya biasanya sudah susulan sama saya aja, langsung gitu ya. Kamu bisanya kapan? Langsung berdua gitu sama saya, susulan gitu. Tapi sekarang tidak begitu. Jadi akademik pinginnya terstruktur gitu. Jadi akademik menjaga supaya eh, mahasiswa sama dosen itu tidak lost gitu ya. Bisa aja misalnya nih, ya. Misalkan apa namanya? Saya ngomong gini aja ke mahasiswa, kamu mau susulan bayar ke saya gitu. Kan bisa aja seperti itu ya. Tapi saya nggak mau lah, nggak mau bayar begitu saja gitu. Mau susulan bayar, tapi tidak terabsen atau tidak ada hadir atau absensi di akademik. Jadi akademik sekarang sangat ketat gitu ya. Jika misalkan ya ada mahasiswa yang tidak ikut UTS tapi tiba-tiba nongol ya, saya misalnya ngasih apa ngasih nilai gitu. Nah, pasti akademik akan curiga gitu. Berarti saya kong kali kong dengan mahasiswa. Ngerti ya? Ya. Nah, akademik kan nggak tahu gitu, nggak tahu. Wah ini kok bisa gitu ya? Tidak ada daftar hadir di akademik, kok muncul nilainya? Nah, menjadi pertanyaan atau kalaupun tidak bertanya, dia akan coret gitu ya.
akan tetap dikosongkan nilainya. Makanya saya wanti-wanti kemarin, tolong ikut UTS, ikut UAS ya, apapun gitu ya. Kalau misalnya ada kendala sakit, silakan itu bisa ditelorir gitu ya. Jadi bisa menggunakan surat, kalau misalnya ada izin kerja bisa mengeluarkan surat izin gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya telat daftar, ya sulit gitu ya. Telat daftar, kemudian mohon maaf sudah ditutup. Nah, kemudian alasannya yang tidak jelas, ya, sehingga ditolak. Nah, itu yang berpotensi ya untuk mengulang ya ke tahun berikutnya. Nah, saya tidak berharap seperti itu gitu ya. Jadi kalau bisa ya ikut gitu ya, ikut semuanya. Nanti saya akan sesuai apa adanya nilainya ya. Jadi UTS-nya kosong, ya. Ada tugas, ada kuis, ada UAS ya. Nah, kalau itu bagus mungkin bisa bisa menolong gitu ya. Jadi saya akan rata-ratakan, tapi dengan syarat UTS-nya atau UAS-nya jadi nol gitu ya. Nah, ini sayang gitu ya. Udah capek-capek, udah bayar-bayar gitu ya. Ini nggak dimanfaatkan gitu ya. Jadi mulai sekarang ya, semuanya ya, tolong ikut saja gitu ya. Karena ini waktunya 120 menit, hanya mengupload mungkin 10 menit juga nggak nyampe gitu ya. Ya. Sudah dikasih gitu ya. Dikasih kisi-kisinya, bukan kisi-kisi itu bocoran gitu ya. Sehingga bisa menjawab minimal 70% sudah di tangan gitu. Kalau mau nambah lebih gitu ya, ya silakan dikerjakan yang sisanya gitu ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak masalah UTS? Aman, Pak. Aman. Siapa yang nggak ikut UTS? Ada yang nggak ikut UTS? Ikut semuanya. Hmm? Ada Kemungkinan yang. yang masalah keuangan kemarin, Pak. Mungkin masih Oh, akan kalau diurus. masalah keuangan itu memang ya silakan diurus aja nggak apa-apa. Ini Betul. mah yang selain masalah keuangan gitu. Nggak ikut UTS, bayar ya perkuliahan normal gitu bayar. Pembayaran atau keuangan normal gitu ya. Kemudian nggak ikut UTS karena pekerjaan gitu. Nah, boleh nanti minta aja apa ke tempat bekerja gitu ya. Atau kalau ada suratnya tinggal ditunjukkan ke akademik ya. Mudah-mudahan akademik bisa mengerti gitu ya. Atau kalau mahasiswa kemarin itu sekarang ada denda nggak kalau alasannya kurang kuat tapi saya tetap ingin UTS gitu ya. Susulan ada nggak? Ada denda nggak sih? Kurang tahu sih, Pak. Nggak ada ya. Ya takutnya ada denda atau apa gitu. Atau harus bayar nggak ya? Kayaknya enggak sih, Pak. Nggak ya. Ya kalau bisa mah dihindari gitu ya. Karena saya sudah memberikan keringanan gitu ya. Soalnya banyak mahasiswa, Pak maaf Pak, saya bisa ini nggak ya? Bisa alternatif lain. Ya alternatif banyak sih. Tinggal kumpulkan aja ke saya bener nggak? Kumpulkan aja lah ke saya. Nanti saya nilai. Di saya ada nilainya. Di akademik tidak ada. Percuma juga ya. Jadi tidak boleh ada nilai kalau tidak ada absensinya gitu ya. Jadi mohon dimengerti lah. Paling itu. Nah, sekarang nanti kita akan belajar enkripsi ya. Jadi sekarang sudah mulai mahasiswa beralih gitu ya. Skripsinya itu sudah mulai ke security gitu ya. Karena kenapa masuk ke security?
Karena memang itu yang paling aman gitu ya. Tidak apa, tidak harus membuat, tidak harus membuat apa aplikasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi aplikasinya sudah ada, misalkan nih, ada eh, aplikasi pergundangan sudah ada sih, tapi saya ingin mengamankannya, ya sudah menggunakan apa enkripsi gitu ya. Nah, sampai di situ sih sudah betul sih. Karena memang tujuan daripada apa sarjana itu seperti itu gitu ya. Jadi tidak seperti D3 gitu. Kalau D3 itu biasanya membuat sesuatu gitu ya, membuat kursi, membuat meja, membuat apa lagi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sarjana itu biasanya menganalisa, menganalisis gitu ya. Jadi yang membuat kursi sudah ada. Ya banyak membuat kursi. Tapi saya seorang sarjana hmm, bisa membuat sama-sama membuat kursi, tapi kursinya gabungan gitu ya. Gabungan misalnya kursinya ini bagus nih, Citos itu ya, misalkan dari produk Citos itu bagus tuh, ya. Ringan ya, tapi sayang misalkan sering robek apanya bantalannya gitu, sering robek, kemudian mungkin sering apa patah gitu ya. Nah, saya akan membuat atau memperbaiki ya dari kursi Citos itu, merek Citos itu menjadi lebih kuat gitu. Misalnya kakinya akan saya buat 6 gitu ya, atau kakinya saya buat satu gitu ya. Nah, ini jadi novelty gitu ya. Jadi keterbaruannya di situ gitu. Nah, sama dengan apa kebanyakan mahasiswa pasti membuat aplikasi apa? Aplikasi namanya pergudangan, membuat aplikasi akademik, membuat aplikasi apa namanya? Surat menyurat ya, perarsipan dan lain sebagainya. Semuanya membuat gitu. Sehingga langkah UTB itu harus ada yang namanya minimal nambah ya, nambah apa ya? Misalkan algoritma, algoritma apa gitu ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan apa nambah security misalnya, menggunakan enkripsi dan lain sebagainya ya. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, sebentar saya share dulu ya. Saya share, mana share? Betul ya, ini keamanan kan ya? Keamanan sistem informasi ya? Betul, Pak. Betul ya? Betul. Enggak. Mana ya? 8 kriptografi. Jadi enkripsi itu banyak sekali ya. Tapi tujuan utama untuk enkripsi adalah kerahasiaannya. Hmm, Kelihatan nggak? Pak. Kelihatan ya. Jadi pertemuan 8 itu kita akan membahas kriptografi simetris dan asimetris gitu.
Kalau simetris berarti kuncinya sama, ya. Kalau asimetris berarti kuncinya berbeda. Jadi intinya ya, eh, enkripsi itu kalau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci, ya. Menggunakan kunci gembok gitu ya. Itu adalah salah satu enkripsi gitu. Kemudian di apa di mesin-mesin ada yang namanya kotak amal. Nah, itu menggunakan kunci gembok juga. Nah, itu salah satunya enkripsi gitu ya. Nah, sama di apa eh, pengiriman email ya. Email itu harus dikunci ya, supaya tidak ada yang mengintercept ya di pertengahan jalan gitu ya, sehingga dia bisa membukanya. Nah, kalau dianalogikan ya, ini kan kalau kita ngirim barang sesuatu lewat jaringan. Di jaringan itu bisa melihat tuh orang. Ya. Saya ngirim misalnya ke apa? Nah kayak gini. Saya membuat Zoom meeting ke semua ya mahasiswa yang ada di Indonesia gitu. Itu jaringan pasti bisa melihat gitu. Orang yang mau intercept ya ke dalam jaringan itu bisa bisa melihat ya protokol apa yang dibuat, yang lagi jalan apa gitu ya. Seperti itu. Makanya jangan heran kalau misalnya yang sering eh, apa WiFi-an gitu ya atau internetan gratis ya di kafe-kafe itu sangat berbahaya gitu ya. Apalagi di warnet dan lain sebagainya. Jika yang diakses tidak ada enkripsinya. Contoh misalnya begini. Seseorang mau membuka e-banking, ya, mobile banking atau internet banking gitu ya, di dalam suatu kafe ya, yang gratisan. Nah, jika si internet bankingnya itu tidak dienkripsi, misalnya dengan menggunakan HTTPS ya, kalau untuk browser gitu. Nah, pasti akan bisa dilihat ya, username dan password. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan browser yang secure gitu ya, yang menggunakan HTTPS, pasti bisa dilihat ya, gerakannya bisa dilihat, tapi isinya tidak bisa dilihat. Jadi dia dibungkus gitu ya. Nah, mirip dengan perjalanan saya mau mengirim barang, tapi barangnya, suratnya supaya tidak ada yang membuka, biasanya amplop itu ada security-nya, ada kuncinya. Ya, ada yang namanya yang apa lem gitu. Jadi bisa dirapat atau dilem sehingga tidak bisa dibuka. Meskipun pada kenyataannya amplop itu rapuh gitu ya, dibuka aja. Tapi sudah ketahuan, oh ini sudah bocor nih, ya. Ketahuan segelnya sudah rusak gitu ya. Apalagi kalau misalnya mengirim sesuatu barang, misalnya barang, barang saya mau kirim barangnya, misalnya apa, eh, uang gitu ya, dimasukkan ke dalam apa kotak gitu ya, kemudian digembok, kemudian dikasih menggunakan kurir. Nah, di pertengahan jalan ya, kurir misalnya datang dari tempat A ke tempat B untuk mengantarnya. Nah, di pertengahan jalan sama, di pertengahan jaringan ya kita juga ngomong ini merambat ya ke jaringan. Entah kemana tuh jaringannya, saya tidak tahu gitu. Tapi yang jelas pasti ada yang sabotase gitu. Nah, apa analoginya? Saya mau ngirim kotak yang isinya uang ke suatu tempat atau jalan tertentu gitu ya, atau daerah tertentu, itu pastikan si apa si kotak itu yang ada uangnya itu tuh berjalan itu ya, mirip dengan kurir ya. Kalau kita pesan barang pasti akan diantar, tapi itu berbagai jalan atau berbagai titik gitu ya. Mungkin saya mau membeli barang dari Jakarta mungkin ke Bandung, tapi Bandungnya kemana nih? Kemudian lagi ke kota tempat kita terima atau kirim gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kuncinya ya jangan dikirim bersamaan. Kalau dikirim bersamaan ya sudah bisa dibongkar gitu. Seperti itu. Makanya di dalam enkripsi, di dalam enkripsi itu ya, ada yang namanya apa kunci. Nah,
kuncinya itu bisa kunci publik, bisa kunci private gitu ya. Seperti itu. Yang publiknya disebar, yang private-nya kita yang pegang gitu ya. Jadi dulu ya, eh, kriptografi itu sejarahnya dari awal ya, dari awal tahun 4.000-an tahun yang lalu ya, sudah diperkenalkan gitu ya. Nah, kita lihatnya di sini ya. Ini ada gulungan kertas ya, digulung jadi eh, ada potongan kertas yang panjang. Kemudian kalau digulung pasti nanti mengandung makna gitu. Jadi dia itu pintar dibuat sedemikian rupa sehingga apa kata-katanya itu sejajar gitu. Tapi eh, menggunakan kertas yang panjang gitu ya. Jadi ukuran misalnya 10 cm gitu ya. Lebarnya 10 cm, panjangnya misalnya 2 meter gitu. Dia digulung dulu, digulung. Nah, gulungnya bisa dari kiri, bisa dari kanan nanti. Tunggu ya perintahnya gitu ya. Kalau misalnya dari kiri, kemudian digulung, kemudian dikasih nama gitu ya. Nanti itunya nanti dibuka. Kalau mau dikirim dibuka gitu. Silakan. Tapi ada ininya, apa tongkatnya ada gitu, tempat penggulungnya ada, kertasnya ada. Tapi kita tidak tahu isinya apa gitu ya, seperti itu. Jadi apa intinya ya orang tidak bisa melihat meskipun dia yang bawa sama dengan amplop. Amplop juga kan ditutup. Yang ngirim nggak bisa lihat kecuali amplopnya dibongkar gitu ya. Tapi nanti segelnya jadi rusak gitu, seperti itu. Jadi ternyata apa masalah kriptografi itu sudah ada zaman dulu gitu ya. Meskipun masih manual gitu. Sekarang tidak seperti ini ya. Dibawa dulu gitu di perjalanan tidak. Tapi dibawa ke jaringan gitu. Dengan teknologi jaringan saya bisa mengirim email elektronik dari suatu titik ke titik yang lain ya dengan aman. Karena begini, eh sekarang itu yang namanya apa? eh Hacker gitu ya. Hacker itu lebih pintar gitu ya. Contoh ya, sekarang kenapa sih undangan APK itu kok kayak main-main gitu ya, tapi jelas ada gitu ya. Hmm. Apakah para hacker sudah tidak sanggup lagi memasuki sistem yang begitu ketat gitu ya? Sudah ada hardware, software, apa teknologi AI dan lain sebagainya. Dia tidak bisa masuk ke sistem gitu ya. Apalagi masuk ke sistem yang ternama gitu kayak AWS, Google nggak mungkin gitu, sulit gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya mengelabui apa seseorang gitu ya. Misalnya, oh ini nih apa eh kirimkan undangan gitu, undangan pasti ada yang tertarik gitu, ngebuka gitu ya. Yang tertarik membuka biasanya tidak punya pengalaman atau pengetahuan tentang itu gitu ya. Jadi main klik-klik-klik kan nggak ada apa-apanya. Dikiranya nggak masalah gitu. Padahal terinstall ya APK-nya ya. Seperti itu. Dengan mudah dan rapuhnya ya mengelabui manusia ya. Sehingga dia dengan mudah masuk ya kemana saja ya. Mau masuk ke server, mau masuk ke apa telepon genggam seseorang, laptop seseorang dan lain sebagainya. Nah, jadi kriptografi ini sangat perlu ya, sangat diperlukan ya, untuk menjaga rahasia data ya. Nah, pada zaman Renaissance ya, itu abad pertengahan 15 sampai 16 yang namanya chipper itu terkenal pada abad pertengahan ya. Kayak Pictionary ya. Pictionary chipper dipublikasikan oleh diplomat Prancis bernama Blaise de Pictionary. Jadi eh, Pictionary itu eh, perkalian atau apa ya? Kayak apa? Menggeser-geser gitu, geser huruf ke sini gitu. Misalnya begini nih, saya punya huruf A B C D, ya.
EFGH. Nah, nanti ya sandinya kamu baca dua huruf misalnya, dua huruf pertama, kemudian dihilangkan huruf pertama, huruf tengahnya, kemudian mulai huruf ke 4, 5 dan lain sebagainya. Ini sebetulnya permainan gitu ya, kayak puzzle seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Jadi kalau sekarang sudah canggih gitu ya. Setelah apa Perang Dunia Kedua itu pemerintahan Nazi ya, Jerman membuat mesin mesin namanya Enigma ya. Ya. Enigma itu eh, bisa dipecahkan gitu ya. Ya. Kenapa bisa dipecahkan? Jadi pada intinya ya, enkripsi itu semuanya bisa dipecahkan. Jadi jangan kira misalnya apakah enkripsi atau sandi ya eh, bisa dipecahkan? Oh tidak, sulit. Oh enggak ya. Semua sandi pasti akan bisa dipecahkan. Contoh misalnya begini. Saya membuat sandi yang sangat rumit ya untuk masuk ke modem misalnya. Di modem kan pasti ada sandinya. Saya masuk ke modem, kemudian membuat sandi yang sangat sulit. Nah, suatu saat pasti akan dapat gitu ya. Jadi terbukti waktu dulu, waktu Google tidak menerapkan yang namanya eh, apa eh, apa ya namanya. Jadi kalau misalnya ini ada sesuatu gitu ya, yang aneh gitu ya, dia harus memasukkan atau menyebutkan atau mengklik ya, mana itu mobil gitu, mana itu sepeda motor, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak lain karena memang sudah diketemukan yang namanya mesin ya, mesin pembobol sandi. Jadi si mesin itu akan membobol sandi berbagai macam kombinasi. Misalnya begini nih. Saya sandinya 1, 2, 3, 4. Ya. Dulu masih 4 sandinya. Terbukti ATM kita kan 4 ya. 4 pin ya. Pinnya ada 4 gitu. Nah, kalau pinnya cuma 4, berapa kemungkinan gagalnya? Atau kemungkinan masuknya? Ya. Berarti kalau 4 pin berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kemungkinan yang bisa dimasukin. Ya. Jadi saking bisanya begitu, tapi kenapa sih ATM itu masih bertahan bertahan ya di 4 pin ya? Kalau nggak salah 4 atau 6 pin. Kalau sekarang sudah nambah 6 pin ya. Dulu 4 pin. Mungkin sebelum-sebelumnya ya, begitu diciptakan mungkin cuma 2 pin gitu ya. Atau bisa aja 1 pin gitu. Nah, tapi kenapa eh, yang namanya sandi itu bisa dibobol? Karena memang kombinasi gitu ya. Semakin panjang kita membuat sandi ya hurufnya misalnya ya misalnya A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kemudian karakternya ya semuanya disebutkan itu sebetulnya bisa dibobol nggak? Ya, pasti bisa. Kenapa? Ya, pasti bisa gitu. Jadi jangan berharap eh, apa itu enkripsi tujuannya? Oh Pak, untuk mengamankan data. Hmm. Sebetulnya tidak itu juga gitu ya. Ya bolehlah sih mengamankan data. Tapi ya kenyataannya semua sandi yang 8 waktu itu 4 sudah dibobol menggunakan mesin pembobol sandi yang akhirnya pihak dari ATM membuat sandi masih tetap 4 tapi ada batasan. 3 kali salah, saya blok. Nah, saya telan, ya seperti itu. Ya, jadi masih aman gitu ya. Nah, cuma nanti, nanti ke depan semua enkripsi ya, yang sekarang sulit ya, yang masih bisa dipecahkan dengan menggunakan komputer yang canggih itu ya, misalnya dengan kuantum gitu ya, komputer kuantum yang nanti akan dirilis gitu ya. Mungkin semua enkripsi menjadi bisa dibobol gitu ya. Tapi lagi-lagi ya, setiap memasukkan sandi pasti ada batasannya.
Kalau mesin kan cepet ya, makanya si Google ya. Kalau apakah Anda mesin gitu? Tidak, gitu. Bukan. Coba kalau bukan, ini gambar apa? Ini gambar apa? Mesin masih belum bisa ya memastikan atau mendeteksi ini apa ya. Biasanya dikasih motor, motor, klik yang motor. Nah, klik misalnya lampu, lampu apa? Lalu lintas, klik mobil ya. Nah, itu mesin belum bisa membedakan, tapi jangan salah. Sekarang sudah banyak apa AI gitu ya, atau apa computer vision gitu ya, sudah bisa melatih ya mesin ya, mesin learning gitu ya, sudah bisa melatih bahwa bisa melihat objek gitu ya. Kebayang ya, sudah bisa melihat objek. Jadi nanti bisa jadi ya dengan teknologi AI yang lebih canggih gitu ya, yang namanya Google itu mungkin sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Apakah Anda bukan mesin? Kalau bukan mesin, ini apa? Oh ini. Atau ini coba klik mana yang ada mobilnya. Nah, kalau misalnya sudah canggih ya, si mesin bisa melihatnya hanya dengan menggunakan kamera gitu ya, bisa mendeteksi ini manusia. Nah, ini apa gitu. Nah, sekarang sudah mulai kan semua yang namanya apa namanya apa sih kalau di komputer di laptop apa sorry di HP itu eh wajah gitu ya. Wajah kita ditempelin apa kacamata dan lain sebagainya ya. Itu sudah mulai gitu ya. Nah, ini bahkan ke depannya sudah eh apa sudah bisa memecahkan yang asalnya enkripsi itu dipecahkan bertahun-tahun, mungkin nanti 1 detik sudah terpecahkan gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah, sebetulnya algoritma kriptografi yang kuncinya sama ya. Ini asalnya di sini kan ada plain text nih. Ini ada plain text, kemudian kunci pabriknya katakanlah K1 gitu, K1. Kemudian dienkripsi ya. Nah, akan menghasilkan ciphertext ya. Jadi akan menghasilkan dari kombinasi ini ya, akan menghasilkan kata-kata yang tidak bisa diprediksi. Ya. Saya tidak ngerti ini acak ya, nggak bisa. Meskipun nanti ya diintercept di tengah gitu ya. Sebentar ini nggak ada ini ya. Nah, di tengah sini ya, tengah sini ada. Di tengah sini diintercept atau di apa ya namanya? Di sniping gitu ya. Nah, ini akan kelihatan, tetap kelihatan, tapi apa memecahkannya sangat sulit gitu ya. Memecahkan sangat sulit. Kemudian nanti untuk mengembalikannya menjadi plain text yang sebenarnya dia harus mendeskripsinya, deskrip sama enkripsinya. Nah, ini di sini banyak ya. Ada RSA, ada EIGMA, kemudian ada DSA, ada DP Hillman, ya, ada Robin, ada Epoch dan lain sebagainya. Ya. Ini dari zaman dulu sampai sekarang ya. Mungkin sekarang nambah lagi ya yang lain-lainnya. Nah, kemudian ada yang namanya fungsi hash. Ya. Fungsi hash ini mengkompresi pesan ukuran sembarang menjadi message digits ya, berukuran fix ya. Jadi apapun ukurannya ya, apapun misalnya mau 128, 256 bit dan lain sebagainya, itu nilai hashnya itu sama gitu ya. Seperti itu. Itu namanya fungsi hash gitu. Nah, kemudian kalau misalnya yang sekarang yang apa mobile banking itu pakai apa? OTP, one time password ya. Nah, kenapa one time password ini eh, sangat efektif? Karena satu kali ya dipakai ada waktunya dia tidak bisa apa tidak bisa digunakan karena sudah hangus gitu ya. Seperti itu. Meskipun pada kenyataannya OTP itu kalau dibagikan kepada orang lain ya celaka juga gitu ya. Nah, istilah dalam kriptografi ya,
ada yang namanya kriptologi, kemudian kriptografi, ada kriptanalis, ya. Jadi kalau misalnya di kriptologi itu pasti ada yang namanya kriptografi. Jadi ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan, ya. Menjaga keamanan pesan disebut kriptografi. Apa? Kemudian kriptoanalisis, ya. Analisis itu artinya memecahkan. Bagaimana ilmu dan seni untuk memecahkan ciperteknya. Nah, gini ya terminologinya. Nah, di dalam kriptografi itu ada pesan, ya. Nah, pesannya kan kelihatan nih, ya. Nah, ini nanti disisipkan gitu ya. Disisipkan di dalam suatu apa gambar gitu ya. Gambar nanti ya harus ada kuncinya juga, ya. Ya, kuncinya juga. Sama yang video juga, ya, bisa seperti itu atau suara gitu. Nah, kemudian di sini ada aduh, ini lihat, ada plain text kemudian di encrypt, ya. Jadi dibuat apa ya? Menjadi tidak bisa dibaca gitu ya. Nah, kemudian katakanlah itu yang namanya ciphertext. Nah, si ciphertext ini nanti akan dekripsi, ya, sama kunci yang sama. Nah, ini namanya symmetric, ya. Akan keluar tuh plain text-nya. Jadi misalnya plain text-nya halo, nah, atau apa, selamat pagi. Hmm. Kemudian di encrypt menjadi pokoknya pembalatak gitu lah. Katakanlah seperti itu, ya. Tidak bisa dilihat dan dibaca. Setelah dikunci yang sama di deskrip, kemudian ya sama. Halo misalnya, selamat pagi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya saja, ya. Sangat gampang sekali gitu ya. Nanti kita kalau ada waktu kita coba, ya. Salah satu apa teknik, ya. Bagaimana namanya enkripsi. Jadi sebetulnya enkripsi itu adalah ilmu matematik gitu ya. Ilmu matematika, probabilitas dan lain sebagainya itu digunakan gitu. Penggeseran, ya, geser, kemudian eh, modulus dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa lihat nih, my phone. Nah, 5551234 dienkripsi menggunakan kunci tertentu akan menjadi ciphertext. Nah, ini yang lihat sulit gitu ya. Ini ada LX dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian nanti di decryption, ya, menggunakan kunci yang sama. Nah, akhirnya muncul lagi ini. Jadi sebetulnya apa sih enkripsi itu? Intinya mengelabui supaya orang tidak tahu. Intinya kan menjadi rahasia lah. Seperti itu, kerahasiaan gitu ya. Jadi kan di apa, keamanan itu pasti satu, eh, harus ketersediaan atau availability, kemudian datanya utuh atau apa, apa itu kalau utuh tuh? Datanya utuh, tidak ada yang merubah kecuali dia yang merubah. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan. Jadi harus tersedia informasi itu. Nah, kemudian ada subtitle. Jadi, nah, contoh, ya. Nah, simulasi substitusi, ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Nah, ini plain text-nya. Kemudian ciphertext-nya lihat nih. D, E, F, G, H, I, J. Lihat. D, E. Mulai dari D, E dulu. D, E. Ya. Jadi ABCD-nya, sorry, ABC tidak dibaca. Mulai dari D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Nah, yang si A-nya pindah gitu ya. Jadi digeser gitu ya. Jadi menggeser mulai dari D, digeser ke kiri. Nah, yang ABC-nya pindah ke kanan gitu ya. Seperti itu. Jadi kunci itu harus disesuaikan gitu ya. Bagaimana kita meramu supaya kunci apa si apa plain text-nya muncul gitu.
Kemudian nanti dibagikan ya kuncinya kepada orang yang berhak membukanya. Contoh pesannya ya, misalnya awasi Asterix dan temannya Obelix. Nah, disamarkan atau dienkripsi menjadi nih DJ DF DFL DVWH. Nah, ini kan jadi bingung ya nyarinya. Wah, ini apa nih? Penerima pesan mendekripsi ciphertext dengan menggunakan tabel substitusi, ya. Sehingga ciphertextnya menjadi seperti ini ya. Ini bingung nih, apa ini artinya? Kemudian nanti dikembalikan menjadi ini seperti itu. Nanti kita belajar yang namanya substitusi, ya. Substitusi itu sebetulnya mata pelajaran ya. ST, SMA, SMP ya atau SMA gitu. Kemudian ada transposisi, ya. Oke. Nah, contoh transposisi seperti ini nih, ya. Misalkan plain text-nya adalah ITB Ganesha 10. Jadi plain text di blok atas 8 karakter, kemudian pada setiap blok karakter pertama dan karakter terakhir dipertukarkan. Demikian juga karakter pertengahan. Jadi ini bisa ngarang gitu ya, bebas aja ya, suka-suka gitu. Lihat ya. ITB ininya sama tapi E-nya langsung ke sini gitu. Dan ini harus secara kontinu gitu ya. Ya, harus sesuai gitu supaya nanti kuncinya sesuai gitu ya. Nggak bisa ngarang-ngarang tidak apa tidak kontinu gitu. Ya sangat sulit gitu ya pemecahannya. Nah, kemudian kriptografi ini misalnya plain text ya dengan transposisi ya. Kriptografi and data security. Plain text ini disusun menjadi 3 baris. K sama dengan 3. Ya, 3 baris. Ini ya yang CR ini adalah yang CR ini pindah ke ini ke bawah CRY. Kemudian Y P T O ya. Jadi kriptografi ya. Nah, kan. Kemudian N ya. Data security. Nah, gini ya. Kebayangkan ya. Nah, maka ciphertextnya adalah CT. Tuh lihat. CT A A A A A E ya. I kemudian R P O R P Y. Nah, jadi eh nanti dibacanya cuma begini gitu. Padahal mah di kayak di zigzag gini gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi berbagai macam serangan nih ya. Jadi ada yang namanya serangan attack atau serangan ya terhadap kriptografi. Jadi keseluruhan poin dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan ya plain text atau kunci atau keduanya dari penyadapan atau eavesdropper ya atau kriptanalis ya. Penyadap bisa juga merangkap ya sebagai seorang kriptanalis ya. Nama lain penyadap, penyusup ya. Intruder, penyerang, attacker, musuh, enemy ya. Pencegat, lawan dan lain sebagainya. Ini hanya istilah saja. Nah, kemudian metode penyadapan ya. Aya wiretap ya. Jadi penyadap mencegat data yang ditransmisikan pada saluran kabel komunikasi dengan menggunakan sambungan perangkat keras, ya. Kemudian ada elektromagnetik ya. Penyadap mencegat data yang ditransmisikan melalui saluran wireless misalnya radio dan microwave. Kemudian akustik ya, menangkap gelombang suara yang dihasilkan oleh suara manusia ya. Jadi eh, banyak lah ya penyadapan.
Menyadap itu mendengar gitu, nguping gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan serangan adalah setiap usaha atau percobaan yang dilakukan oleh kripta-analis untuk menemukan kunci atau menemukan plaintext dari ciphertext-nya. Secara umum ada dua macam serangan ya. Ada exhaustive ya atau brute force ya. Jadi yang namanya ini brute force ini biasanya dia mencoba-coba, mencoba-coba atau mencoba kunci gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita menemukan ATM nih, kartu ATM ini punya siapa ya? Dicoba-coba gitu ya. Coba masukin pinnya satu dua, oh salah ya, dua tiga, tiga empat, diacak aja kombinasi. Langsung ditelan. Oke lah, kita menemukan HP. HP ternyata ada apa pola, pola yang dimasukin atau bisa aja pin ya, yang dimasukin. Kita coba pin masukin atau pola ya dimasukin. Setelah tiga kali atau berkali-kali dia akan stop, tidak bisa melanjutkannya. Tunggu 2 jam kemudian misalnya, oh udah tunggu 2 jam kemudian, ah udahlah tinggalkan gitu ya seperti itu. Jadi apa? Sebetulnya, jadi tujuan untuk kriptografi tidak lain adalah memperlambat ya. Jadi jangan bilang, oh Pak dengan enkripsi itu pasti aman. Oh enggak juga. Jadi enkripsi itu hanya memperlambat ya. Dan sebetulnya enkripsi tiap tahun pasti akan terbongkar ya. Contohnya Enigma ini ya. Di dunia perang kedua bisa dibongkar gitu. Nah, mungkin nanti ya kayak apa eh, kriptografi yang sekarang sudah katanya canggih gitu ya, tidak bisa disadap, mungkin nanti bisa di ini apa dilakukan atau di kripto analis sangat cepat, mungkin 1 detik sudah bisa gitu ya. Kalau misalnya ada perhitungannya, di sini saya belum ini ya, belum menampilkan. Jadi kalau misalkan 8 bit ya 8 bit atau 1 oktat oktat ya oktet ya itu eh, bisa diselesaikan berapa detik gitu ya. Kemudian makin panjang itu bisa bertahun-tahun, 10 tahun baru bisa ya dengan keadaan komputer yang sekarang. Tapi nanti kalau komputernya sudah canggih, nah ini kan AI sudah mengarah ke dunia nyata gitu ya. Jadi semua perangkat-perangkat ya yang namanya GPU dan lain sebagainya nanti akan di pasar dijual ya. Di pasar dijual karena sekarang masih apa murah ya, tapi masih belum mampu kita membeli ya. Kayak GPU di apa Colab ya. Google Colab itu menyediakan GPU ya untuk apa pembelajaran mesin learning gitu ya. Itu luar biasa gitu ya. 1 kali belajar itu bisa habis gitu. Makanya sekarang itu AI itu sudah menggunakan beribu-ribu prosesor gitu ya. Dan bisa menghabiskan berapa puluh juta ya. Untuk hanya membutuhkan energi hanya untuk ya ChatGPT yang kita pakai gitu ya. Seperti itu. Nah kita lihat ya. Ukuran kuncinya 16 bit. Sekarang berapa ukuran kunci? Kuncinya 16 bit itu jumlah kemungkinan kuncinya ada 2 pangkat 16 berarti 65.536 ya kali ya. Jadi untuk 16 bit itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, segitu. Berapa kemungkinannya? 2 pangkat 16. 65.536. Lama waktu untuk 10 pangkat 6 percobaan per detik 32,7 milidetik. Lama waktu untuk 10 pangkat 12 percobaan per detik 0,03 mikrodetik ya.
Kemudian makin bitnya makin banyak, makin besar. Ini 128 bit berarti 2 pangkat 128 4,3 kali 10 pangkat 38. Ya. Lama waktunya ya 10 pangkat 6-nya 5,4 kali 10 pangkat 24 setahun gitu. Ya. Kebayang yang asalnya detik jadi setahun gitu. Kemudian lama waktu untuk 10-nya 5,4 10 pangkat 18 tahun. Jadi sangat lama. Berarti artinya bisa dipecahkan dengan teknologi yang baru. Yang sekarang mungkin seperti itu. Sekarang mungkin komputer sudah menggunakan kuantum gitu ya. Jadi super cepat gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti untuk memasukkan username password ya, jangan 8 lagi, harus 16 ya. Seperti itu. Nah, kalau sandinya 16 saya pusing dan bingung gitu. Sehingga kita tidak bisa mengingatnya. Percuma lah. Kita masih bisa mengingat 8 lah, 8 huruf lah. Oke. Ini ada beberapa ini contoh-contohnya. Jadi si algoritma kriptografi itu dikatakan aman ya atau secure bila memenuhi tiga kriteria. Kriterianya adalah persamaan matematis yang menggambarkan operasi algoritma kriptografi sangat kompleks ya. Sehingga algoritma tidak mungkin dipecahkan secara analitik. Nah, ya. Kemudian biaya untuk memecahkan atau ciphertext terlampaui nilai informasi yang dikandung di dalam ciphertext tersebut. Contohnya begini nih. Saya mau menemukan nih, oh ini apa ya? Kita sebagai crypta analis, kita mau melihat gimana sih cara membongkarnya gitu, atau kuncinya seperti apa. Karena pada kenyataannya adalah persamaan matematis ya yang dipakai. Nah, baru aja ya untuk memecahkan kunci itu kan butuh komputer yang super canggih ya. Dan butuh waktu. Eh, Begitu diketemukan, ternyata sudah diganti passwordnya. Misalnya begitu ya. Makanya kenapa sih harus mengganti password secara berkala itu? Itu tujuannya ya. Kalaupun sudah diketahui, ya, misalnya ini ada yang namanya email Pak dosen nih. Nah, ini saya mahasiswakan. Gimana ya email Pak dosen saya mau bongkar tuh. Sandinya apa ya? Lihat, bongkar-bongkar. Ternyata sandi di Gmail itu sudah 8 atau 16 kalau nggak salah. Nah, baru aja ya, baru aja ini mempersiapkan, belum selesai ya, kan lama gitu. Si passwordnya sudah diganti. Ya percuma gitu ya. Sama dengan one time password. Kelihatannya kenapa sih menggunakan one time password? Satu password sudah, tapi nanti ada kadaluarsanya. Dia atau kita bisa minta lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian waktu yang diperlukan untuk memecahkan ciphertext melampaui lamanya waktu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya ya. Ya seperti saya tadi sebutkan ya. Nah, ini OTP one time password. Nah, ini one time password itu bukan yang sekarang-sekarang ya, tapi sudah lama, 1917 ya, oleh Major Joseph di Mogburg ya. Jadi, chipper ini termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetris. Nah, one time pad, bukan one time password ya. One time pad ya, pen itu kertas block note ya. Jadi berisi deretan karakter-karakter kunci yang dibangkitkan secara acak. Hasilnya satu buah one time pad adalah sebuah pita tape yang berisi barisan karakter-karakter kunci. Nanti kita coba ya eh, bagaimana penjumlahan modulo ya.
Jadi ini sebetulnya sudah di apa eh, pelajaran SMA ya. Jadi mod 26 itu berapa gitu ya. Hanya mengingatkan saja lah. Oke, sudah. Oke, udah ini ya, udah habis waktunya ya. Iya Pak, pas. Pas ya, ya sudahlah kalau sudah pas. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.